Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau populer dipanggil Abah Guru Sekumpul merupakan seorang ulama besar asal Kalimantan yang dikenal hingga penjuru negeri. Beliau lahir di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar pada 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah. Abah Guru Sekumpul adalah keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Guru Ijai, panggilan lain Abah Guru Sekumpul, dilahirkan dari pasangan keluarga sederhana. Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman dan ibunya bernama Hajah Masliyah binti Hajah Mulia bin Muhyiddin. Meski berlatar dari keluarga yang kekurangan, namun orang tuanya berhasil mendidik putranya hingga menjadi ulama terkenal. Kesuksesan Abah Guru Sekumpul juga tidak lepas dari bimbingan para gurunya yang konon mencapai 200 orang. Sejak usia 5 tahun, Abah Guru Sekumpul telah belajar Al-Quran dengan Guru Hasan Pesayangan. Pada usia 6 tahun, beliau mengenyam pendidikan di Madrasah Kampung Keraton. Kemudian Guru Ijai masuk ke Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura di usia 7 tahun. Pada usia yang masih belia ini, beliau telah menghafal Al-Quran. Lalu pada usia 9 tahun, mampu menghafal tafsir Jalalain, karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Haus akan ilmu, masa muda Abah Guru Sekumpul dihabiskan dengan menuntut ilmu. Pada tahun 1949 sampai dengan 1961, Abah Guru Sekumpul menempuh pendidikan di pesantren Darussalam. Selama 12 tahun itu, ia belajar mulai tingkat tahdiri atau ibtidai, dilanjut ke tingkat sanawiyah pada tahun 1955, dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1961 di usia 19 tahun. Guru Ijai lulus dengan nilai Jayyid Mumtaz. Di samping mengenyam pendidikan di pesantren Darussalam, Abah Guru Sekumpul juga belajar di kediaman para ulama sekitar Martapura. Belajar seperti ini lazim dilakukan oleh para santri di pesantren Darussalam. Selain itu, Abah Guru Sekumpul juga belajar dengan sejumlah guru di luar daerah Martapura. Beliau pernah belajar ke Kiai Haji Muhammad Aini di Kampung Pandai Kandangan dan Kiai Haji Muhammad di Gedung Rantau. Pada tahun 1965, di usianya yang ke-23 tahun, Guru Ijai bersama pamannya, Kiai Haji Sema Mulia, berangkat ke Bangil. Di sana beliau mendapat bimbingan spiritual oleh Syekh Muhammad Sarwani Abdan selama beberapa waktu. Sang guru kemudian menyuruh Abah Guru Sekumpul muda berangkat ke Makkah menemui Sayyid Muhammad bin Amin Qutbi untuk mendapat bimbingan sufistik darinya. Sambil menunaikan ibadah haji, Abah Guru Sekumpul mendapat bimbingan langsung dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi dan dihadiahi sejumlah kitab tasawuf. Namun sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau terlebih dahulu menemui Kiai Falak atau Mama Falak Bogor sampai akhirnya memperoleh ijazah serta sanad suluk dan thariqah. Garis keilmuan Abah Guru Sekumpul tersambung dengan sejumlah ulama besar di Makkah. Hal ini terlihat dari beberapa sanad bidang keilmuan dan thariqah yang diambilnya dari beberapa ulama, di antaranya Sayyid Muhammad Amin Qutubi, Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyad, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Kiai Falak Bogor, dan Syekh Ismail Al-Yamani. Setelah banyak menimba ilmu agama ke berbagai tempat dan guru, Abah Guru Sekumpul mengajar di pesantren Darussalam. 5 tahun kemudian, Guru Ijai menyiarkan Islam dengan dakwah dan membuka pengajian di rumahnya di Keraton Martapura. Pada awalnya, pengajian Abah Guru Sekumpul dibuka untuk para santri di pesantren Darussalam. Kitab yang dikajinya bertema ilmu alat seperti nahwu dan sorof.
Seiring berjalannya waktu, masyarakat umum mulai berbondong-bondong ikut pengajian Guru Ijai. Kajian kitabnya pun mulai beragam, ditambah dengan fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Beliau juga membacakan Maulid Simtud Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Syair pujian terhadap Nabi Muhammad SAW juga tidak terlewat dalam pengajian Abah Guru Sekumpul. Ulama asal Kalimantan ini pindah rumah lantaran pengajian di Keraton Martapura sudah tidak bisa menampung jamaah lagi. Akhirnya, rumah dan pengajian beliau pindah ke wilayah Sungai Kacang sekitar tahun 1980-an, yang kemudian dikenal dengan Komplek Ar-Raudhah. Abah Guru Sekumpul memang terkenal di mana-mana, namun sebenarnya beliau seringkali menghindari popularitas, sebagaimana akhlak para wali Allah yang lebih menyukai humul atau tidak tenar, tidak diketahui orang lain. Abah Guru Sekumpul tidak suka dikenal sejak usia muda. Ia lebih suka sendiri, bepergian di hutan yang sepi. Salah satu mursyidnya, Syekh Muhammad Syarwani Abdan atau Guru Bangil, mengakui bahwa Abah Guru Sekumpul lebih suka humul. Zaini ini suka humul, masyarakat saja yang mempopulerkannya. Abah Guru Sekumpul benar-benar ulama yang humul. Di suatu pengajian yang dihadiri oleh puluhan ribu orang, sebagian orang mengusulkan agar pengajian disiarkan secara langsung melalui radio dan televisi agar bisa disaksikan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan. Namun keinginannya tidak dikabulkan. Berkat jasanya di bidang pendidikan dan dakwah, Abah Guru Sekumpul pernah akan dianugerahi gelar profesor dari salah satu perguruan tinggi. Lagi-lagi tawaran itu ditolak secara halus olehnya. Abah Guru Sekumpul wafat di Martapura pada 10 Agustus tahun 2005 di usia 63 tahun, setelah mengalami sakit pada ginjalnya. Ulama harismatik ini dimakamkan di komplek keluarga di dekat Mushola Ar-Raudhah, Kalimantan Selatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.